52.000 untuk cabai tipe ori. Ini paling di cabang pertama, kalau di petikan yang ke-78 udah mulai ke atas. Ini yang sebelah kiri dan juga atas itu masih terhitung aman dari serangan Gemini virus. Jadi buahnya bisa banyak atau bisa maksimal. Kemudian yang sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ini untuk serangan virus Gemininya cukup banyak. Walaupun dengan perawatan sama, ketika ada mobil lewat, nanti penyebaran virusnya atau penyebaran Gemininya akan lebih cepat. Kemudian ketika turun hujan, kondisi jalan banjir, nanti cipratan dari mobil ketika lewat itu bisa mengenai tanaman. Kemudian seperti inilah tanaman punya Mas Juni. Ini yang dekat dengan jalan. Dari segi tanamannya juga kurang maksimal, kemudian pertumbuhannya juga tidak seragam. Berbeda jauh dengan tanaman yang di atas, yang di bawah sana. Di bawah sana itu dengan perawatan yang sama, kemudian penyepraian dari pemupukan juga sama, tidak dibedakan, tapi hasilnya sangat jauh berbeda. Tanam cabai itu tidak ada patokan yang pasti seperti itu menurut saya, karena beda lahan itu pasti beda perawatan, kemudian beda varietas juga pasti beda perawatan juga. Beda mongso, beda coro, atau beda musim, beda cara perawatan, beda tanduran, beda rumatan, atau beda tanaman, beda juga perawatan. Jadi tahun kemarin dengan SOP yang sudah dijalankan itu bisa maksimal, di tahun ini mungkin kurang maksimal, bisa seperti itu kalau tanam cabai ya. Mentari pagi menyapa ladang, langkah kaki penuh harapan, tangan kotor, hati bersih, bertani untuk negeri tercinta. Tak kenal lelah, tak pernah menyerah, bersama alam kami melangkah. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Hujan turun, kami bersyukur, terik datang, kami bersabar. Tak hanya panen yang kami cari, tapi hidup yang mandiri. Teknologi pun kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada kesempatan atau video kali ini kita akan membahas terkait hasil atau kuantiti panen dari petikan ke-6 dan juga ke-7. Beberapa hari kemarin karena kondisi kurang fit, jadi saya belum bisa koordinasi ke lahan lagi untuk meninjau atau untuk melihat kondisi tanaman dan juga kondisi buahnya seperti apa. Jadi pada kesempatan atau pagi hari ini saya akan update, yaitu terkait hasil panen dan juga beberapa faktor penyebab kuantitinya turun. Jadi pada petikan yang ke-6 kemarin itu kuantiti dari buah cabai kami itu mengalami penurunan, yaitu hanya dapat 88 kilo. Dari petikan sebelumnya yang kelima itu dapat di 119,5 kilo, di petikan ke-6 malah justru turun di 88 kilo. Kemudian pada petikan ke-7 itu turun lagi di sekitar 75 kilo. Ini terjadi karena beberapa faktor yang nanti akan saya jelaskan.
Akan tetapi saya akan menjelaskan yaitu terkait harganya. Jadi harganya di petikan ke-6 yaitu dapat di Rp40.000. Jadi total uang masuk sekitar 3 jutaan. Kemudian di petikan yang ke-7 sama dapat sekitar 3 jutaan karena harganya 52.000 untuk cabai tipe ori. Ini saya akan review terkait tanaman toleran yang sehat. Jadi bentuknya seperti ini, buahnya banyak, gembel-gembel, calon bunganya juga banyak. Kemudian pada petikan ke-7 atau ke-8 itu buah udah sampai di atas ini. Untuk buahnya udah mulai kecil, tidak seperti petikan awal-awal, petikan 1 ke 2, tapi dari segi atau jumlah buahnya lebih banyak. Karena kalau di petikan pertama pada ini paling di cabang pertama, kalau di petikan yang ke-7, 8 udah mulai ke atas. Harusnya kalau di petikan ke-7, 8, 9 itu sedang raya-rayanya, sedang banyak-banyaknya. Akan tetapi karena ini kondisi tanamannya ada yang terserang Gemini virus, jadi untuk buahnya ada sebagian yang kurang maksimal. Nanti kita akan update tanaman yang terserang virus dan juga yang sehat. Yang sehat seperti ini penampakannya atau tampilannya. Kemudian yang terkena Gemini virus nanti kita akan update juga. Kita juga akan mereview yaitu tanaman yang terserang virus Gemini dan juga aman dari virus Gemini. Jadi dalam satu lahan ini kan terdapat 3 kotak atau 3 bagian. Ini yang lahan pinggir jalan, kemudian yang tengah dan juga atas. Itu populasi sekitar 2000 tanaman kalau tanam single. Karena ini tanaman double yaitu populasinya sekitar 4000 tanaman. Nah, ini yang membedakan di sini adalah dari penampakan pohonnya. Walaupun dengan perawatan yang sama, kemudian dengan spray yang sama, pemupukan sama, kita tidak membedakan dari satu kotak dengan kotak yang lain. Akan tetapi pada akhirnya atau pada finishnya itu hasilnya sangat jauh berbeda. Hal ini karena apa? Nanti kita akan bahas di next video, yaitu kenapa dalam satu lahan bisa beda hasil atau beda dari tanamannya walaupun dengan perawatan yang sama. Ini yang sebelah kiri dan juga atas itu masih terhitung aman dari serangan Gemini virus. Jadi buahnya bisa banyak atau bisa maksimal. Kemudian yang sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ini untuk serangan virus Gemininya cukup banyak. Walaupun dengan perawatan sama atau penyepraian sama, kita tidak bedakan, tapi hasilnya sangat berbeda. Hal ini karena kalau saya melihat itu karena kondisi dari kotak yang ini itu dekat dengan jalan raya. Kemudian seperti ini contoh atau tanaman yang terserang Gemini virus. Untuk buangannya masih ada. Kemudian dari daunnya kalau yang kena Gemini virus pasti jadi mengecil. Ketika ini daunnya mengecil, pembentukan bunga dan buah juga tidak akan maksimal. Nah, jadi seperti ini yang menyebabkan kuantiti dari panenan kita menurun, yaitu terutama yang kotak pinggir jalan ini untuk produksinya kurang maksimal karena terkena Gemini virus. Jadi untuk bunganya dikit, kemudian buahnya pasti kecil-kecil seperti ini. Ini kondisi tanaman yang dekat dengan jalan atau pinggir jalan, sangat berbeda jauh dengan tanaman yang atas sana, yang kotak 1, kotak 2 dan juga di kotak 3 itu. Untuk produksi buahnya maksimal. Kemudian dari segi tanamannya juga lebih sehat, batangnya lebih besar. Dan yang kotak 2 itu karena kondisi bedengannya lebih besar dibanding dengan kotak yang ini. Kemudian hal-hal yang menyebabkan terjadinya Gemini virus itu yang pertama, kalau saya mengamati untuk tanaman pinggir jalan itu pasti tanamannya kurang maksimal atau kurang bagus. Karena kondisi di dekat jalan, kemudian
ketika ada mobil lewat, nanti penyebaran virusnya atau penyebaran Gemininya akan lebih cepat. Kemudian ketika turun hujan, kondisi jalan banjir, nanti cipratan dari mobil ketika lewat itu bisa mengenai tanaman. Itu yang menyebabkan untuk tanamannya itu bisa menjadi kerdil atau bahkan kurang maksimal produksinya begitu. Ini tidak terjadi di sini saja karena kebetulan di sebelah sini juga ada tanaman punya Mas Yuni. Nanti kita akan lihat tanaman yang di pinggir jalan, kemudian yang dekat dengan yang jauh dari jalan seperti apa kondisinya, sangat jauh berbeda. Kita akan review nanti ke sana. Walaupun tanamannya itu tahan virus, tapi kondisi tetap kurang maksimal. Walaupun tidak ada bulinya, dari segi tanamannya, vigor tanamannya kurang bagus, berbeda jauh dengan tanaman yang bawahnya begitu. Kita akan lihat ke sana. Kemudian seperti inilah tanaman punya Mas Yuni. Ini yang dekat dengan jalan. Dari segi tanamannya juga kurang maksimal, kemudian pertumbuhannya juga tidak seragam. Berbeda jauh dengan tanaman yang di atas, yang di bawah sana. Di bawah sana itu dengan perawatan yang sama, kemudian penyepraian dari pemupukan juga sama, tidak dibedakan, tapi hasilnya sangat jauh berbeda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu tanaman saya di sana, kemudian tanaman Mas Yuni di sebelah sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kenapa tanaman di pinggir jalan hasilnya pasti kurang maksimal. Yang pertama itu udah jelaskan tadi, ketika ada mobil lewat, kemudian ketika turun hujan terkena banjir, itu dapat mengurangi produksi. Jadi untuk buahnya kurang maksimal, tanamannya kurang maksimal, kemudian pasti dari segi produksinya juga kurang maksimal begitu. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi supaya nanti kalau kita tanam yang toleran virus di pinggir jalan, untuk penyebaran Gemininya tidak banyak. Kemudian untuk tanaman tavi, serangan busuk batang ataupun layu fusarium tidak banyak, kita bisa mengantisipasi dengan pembuatan tebeng atau kita tutup lahannya begitu. Jadi nantinya ketika ada mobil lewat atau motor lewat itu tanaman tidak langsung terkena hempasan angin ataupun terkena cipratan air hujan. Itu dapat meminimalisir untuk terjadinya virus Gemini di tanaman toleran virus. Kemudian untuk tanaman tavi bisa mengantisipasi supaya nanti kadar air dalam tanah ketika itu turun hujan kemudian ada cipratan dari jalan terus itu bisa dikurangi. Jadi untuk serangan busuk batang dan juga layu fusariumnya bisa aman. Kondisi tanaman pada kotak kedua dan juga kotak ketiga. Ini kotak ketiga seperti ini tanamannya. Dari segi tanaman batangnya besar, kemudian dari segi buahnya juga banyak. Karena banyak tanaman yang aman atau terbebas dari serangan virus Gemini. Kemudian yang kotak kedua juga buahnya bisa lumayan maksimal dibanding dengan kotak yang pertama sana yang pinggir jalan karena terserang virus Gemini. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya produksi, yang pertama sudah saya jelaskan tadi, yaitu karena tanaman ada yang terserang virus Gemini. Itu jadi kondisi buahnya kurang maksimal karena pada buah atas banyak yang tidak jadi buahnya seperti itu. Kemudian yang kedua karena faktor pemupukan, karena di umur-umur seratusan hari kemarin harga masih murah, kemudian pada proses pemupukan kami telatkan begitu. Padahal dari segi spray atas kita sudah memasukkan yaitu pemaju pembungaan. Jadinya ketika pemaju pembungaan sudah diaplikasikan, tapi untuk nutrisi dari bawah tidak diberikan, nanti
buahnya jadi kecil-kecil, atau bahkan lebih fatalnya lagi banyak yang tidak jadi atau rontok. Pertama ori udah di 50 ribuan. Untuk harga tadi malam itu di Rp54.000. Semoga sampai besok harganya masih bagus, agar atau supaya petani semangat dalam proses perawatannya seperti itu. Kemudian di sini saya tidak bermaksud menggurui, karena pada dasarnya sistem atau tanam cabai itu tidak ada patokan yang pasti seperti itu menurut saya. Karena beda lahan itu pasti beda perawatan, kemudian beda varietas juga pasti beda perawatan juga, seperti yang video dulu saya jelaskan, beda mongso beda coro, atau beda musim beda cara perawatan, beda tanduran beda rumatan, atau beda tanaman beda juga perawatan. Jadi untuk perawatan tanaman cabai itu sebenarnya dari petani sendiri itu harus bisa tahu atau bisa mengamati seperti itu ya. Jangan asal ikut-ikutan saja, karena beda lahan itu beda perawatan pasti, kemudian beda musim perawatannya juga beda. Mungkin di tahun kemarin dengan SOP yang sudah dijalankan itu bisa maksimal, di tahun ini mungkin kurang maksimal, bisa seperti itu kalau tanam cabai ya. Mungkin sekian dulu dari video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Kami bangun masa depan bangsa. Kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda penjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Bukan pekerjaan yang sederhana, tapi inilah cinta sesungguhnya. Tanah subur, air mengalir, adalah janji yang kami lahir. Kami petani muda cahaya desa, berkeringat demi Indonesia. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Petani muda untuk Indonesia jaya.